Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Jika mendengar berita seorang anak menzinai ibunya sendiri, apa reaksi kita? Siapapun kita, beragama atau tidak, soleh atau tidak soleh, tentu akan marah, geram, dan spontan akan mengutuk pelakunya. Lalu bagaimana jika kita mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan riba itu memiliki 73 pintu. Yang paling ringan adalah setara dengan dosa seorang anak yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Demikianlah saking dahsyatnya riba itu sampai disebutkan bahwa dosanya setara dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Berzina saja sudah dosa, apalagi berzina dengan ibu kandung. Tentu dosanya berlipat-lipat. Ibu kandung adalah salah seorang wanita yang haram untuk dinikahi. Kalaupun tidak dilarang agama, akal manusia pun akan melarangnya. Bukan hanya itu, yang setara dengan menzinai ibunya sendiri itu pun tingkatan paling rendah dari 73 tingkatan riba yang lain. Lalu bagaimana dengan level yang paling tinggi? Tentu lebih parah lagi. Ada lagi yang lebih dahsyat. Dalam kesempatan lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan betapa beratnya dosa riba dengan mengatakan bahwa memakan atau mengkonsumsi harta hasil riba 1 dirham saja lebih berat daripada dosa berzina sebanyak 36 kali. Dalam hal ini, beliau bersabda, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang, sementara dia tahu bahwa itu riba haram, lebih berat daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad. Menurut sebuah sumber, 1 dirham adalah 2,97 gram perak yang nilainya berkisar antara 135.000 hingga 160.000 rupiah. Tentu saja nilai ini tidak terlalu besar untuk ukuran orang pas-pasan sekalipun. Namun karena dampak yang ditimbulkannya begitu besar, maka dianggap lebih berat daripada berzina 36 kali. Riba memang berdampak sangat buruk bagi perekonomian setiap individu, rumah tangga, masyarakat, bahkan perekonomian suatu negara. Bisa hancur porak-poranda disebabkan praktek ribawi yang dilestarikan keberadaannya itu. Riba tidak akan bisa mendatangkan barokah sama sekali. Bahkan sebaliknya akan menjadi sebab terjadinya berbagai musibah. Apabila pelaku riba berinfak dengan hasil riba, maka dia tidak akan mendapat pahala. Bahkan sebaliknya, hanya akan menjadi bekal menuju neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang tidak pernah mengingkari janjinya, telah berfirman, Allah memusnahkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memusnahkan riba, baik dengan menghilangkan seluruh harta riba dari tangan pemiliknya atau dengan menghilangkan keberkahan harta tersebut, sehingga pemiliknya tidak akan bisa mengambil manfaat darinya. Walaupun harta yang dihasilkan dari praktek riba ini kelihatannya semakin bertambah dan bertambah, namun pada hakikatnya kosong dari keberkahan, dan pada akhirnya akan menjadi sedikit, bahkan bisa jadi habis sama sekali. Dari sini benarlah apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang banyak melakukan riba kecuali akan berakhir dengan sedikitnya harta. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud. Dari segi hukum, riba adalah dosa besar, bahkan salah satu dari 7 dosa besar yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelakunya diperangi Allah, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan menjadi satu-satunya dosa yang pelakunya dinyatakan akan diperangi di dalam Al-Quran adalah riba. Pelakunya juga dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran. Tetapi yang masih meyakini keharamannya namun sengaja menjalankannya termasuk orang fasik. Lalu mengapa dosa riba disetarakan dengan berzina dengan ibu kandung, atau dalam riwayat lain lebih besar dengan berzina sebanyak 36 kali? Sejauh yang bisa kita pahami dari penjelasan para pakar hadis mengenai masalah ini, penyetaraan itu dimaksud untuk menggambarkan betapa besarnya dosa yang diakibatkan oleh perbuatan riba. Namun
Bisa jadi juga karena riba maupun perzinahan jika sudah tersebar luas di suatu masyarakat dan biasa, maka akan mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti ditegaskan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jika perzinahan dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menimpakan azab Allah atas diri mereka sendiri. Hadis riwayat Hakim, Baihaqi, dan Tabrani. Maksudnya, jika praktik zina dan riba itu sudah menyebar di suatu negeri dan bahkan masyarakatnya sudah menganggap sebagai perbuatan yang lumrah, maka ketahuilah bahwa keadaan seperti ini akan mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Keburukan dan kerusakan itu akan terus menderam masyarakat tersebut selama mereka tidak berupaya mencegah tersebarnya zina dan riba, mengubah dan menghilangkannya dari kehidupan masyarakat. Selain itu, bisa juga kita katakan bahwa riba merupakan puncak kemaksiatan yang berhubungan dengan syahwat perut, sedangkan zina adalah puncak kemaksiatan yang berkaitan dengan syahwat biologis. Oleh karena itu, wajar bila riba disetarakan dengan zina. Ketika menjelaskan hadis yang menyatakan bahwa nikah adalah separuh agama, seorang pakar hadis mengatakan bahwa seorang manusia memiliki dua syahwat utama, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Dan dengan menikah berarti dia telah menjaga separohnya. Oleh karena itu, dia harus menjaga separuh yang lain, yaitu syahwat perut. Wallahu a'lam. Bila sedemikian dahsyatnya dosa riba, sudah selayaknya dia segera bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, yaitu dengan memohon ampunan kepadanya atas segala dosa yang telah diperbuatnya, menyesali dengan sebesar-besar penyesalan, dan bertekad bulat untuk tidak mengulanginya lagi. Sedangkan harta yang diperolehnya dengan cara riba, menurut pendapat mayoritas ulama, semuanya harus dikembalikan kepada pemilik semula, dan yang boleh diambil hanya modal pokoknya saja. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. Mengukil para ulama lain, Imam Qurtubi menjelaskan, cara taubat orang yang di tangannya terdapat harta hasil riba adalah mengembalikannya kepada orang yang telah ia ambil hartanya dengan cara riba. Jika tidak mengetahui tempat keberadaannya, dia harus mencarinya. Dan jika sudah tidak ada harapan lagi untuk menemukannya, maka dia harus menyedekahkannya atas nama orang itu. Akan tetapi, ada pendapat lain yang tidak mengharuskan untuk melepas seluruh harta yang diperolehnya dari riba, tetapi cukup berhenti dari perbuatan riba itu dan tidak meneruskannya lagi. Pendapat ini salah satunya dipilih oleh Syekh Abdul Karim Khudir, salah satu anggota Dewan Fatwa Saudi Arabia, yang pernah ditanya tentang maksud dari pokok harta yang tetap boleh disimpan oleh pelaku riba setelah bertaubat, seperti tersebut dalam ayat 279 surah Al-Baqarah. Lalu jawabnya, pokok harta yang tersebut dalam ayat ini bisa berarti modal awal sebelum melakukan bisnis ribawi, dan bisa juga harta yang diperoleh sebelum bertaubat dari riba. Namun, Syekh Abdul Karim Khudir lebih memilih pendapat bahwa pertaubatan pelaku riba cukup dengan berhenti, menyesali, dan tidak mengulanginya lagi. Sementara harta yang didapat dari riba tidak harus dikembalikan. Pendapat ini dipilih untuk mendorong proses taubat para pelaku riba. Allah Subhanahu wa taala sangat senang mendapati hambanya bertaubat, dan mustahil secara akal dan agama jika Allah mendorong manusia untuk bertobat, bahkan mewajibkan mereka untuk bertaubat, namun malah menghalangi pertaubatan mereka. Bisa kita bayangkan, orang yang sudah puluhan tahun berbisnis dengan cara ribawi dan hartanya sudah bertambah puluhan, ribuan, dan bahkan jutaan kali lipat, lalu Allah memberikannya taufik untuk melakukan taubat nasuha, kemudian dikatakan kepadanya, kamu tidak boleh mempertahankan hartamu kecuali modal awalnya saja. Di luar itu, kamu harus melepas seluruh hartamu, harus keluar dari rumahmu dan kembali kepada modal pokok awalnya saja yang nilainya sangat kecil.
Hal seperti ini tidak dimampui oleh kebanyakan orang. Bahkan seseorang memilih untuk mati di atas riba daripada kembali ke kondisi awal mereka yang miskin. Sehingga yang selama ini menjadi donatur akan berubah menjadi minta-minta kepada donatur. Itu sebabnya Syekh Khudir memilih pendapat kedua yang hanya mengharuskan pelaku riba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertaubat, ia boleh menyimpan harta yang dipegangnya sebelum bertaubat, dan setelah itu tidak boleh melakukan transaksi ribawi lagi. Wallahu a'lam. Semoga kita semua dijauhkan dari dosa riba. Like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Share video ini agar ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat buat orang lain. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.